Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih, kalian berada di channel yang pas. Karena ada aku di sini untuk selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton videoku ini, teman-teman akan kembali bersemangat. Sambil aku melakukan kegiatan di pagi hari aku, di sini aku mau membagikan tips kepada teman-teman semua bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi menjadi ibu rumah tangga yang bahagia itu nggak mudah ya teman-teman. Menjadi ibu rumah tangga yang bahagia itu impian semua wanita menurut aku ya. Pekerjaan, ngurus rumah, ngurus keluarga, pokoknya memastikan anak dan suami bajunya bersih, makanannya bergizi, itu tuh nggak semudah membalikan telapak tangan. Nah itu tuh kita itu harus menjadi ibu rumah tangga yang bahagia dulu, baru kita bisa menjalankan semua tugas-tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Ada loh bun kebiasaan-kebiasaan supaya kita itu menjadi seorang ibu rumah tangga yang bahagia dan tidak stres. Nah yang pertama, kita itu harus bangunnya itu lebih pagi dari anggota keluarga yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya, dari mulai nyiapin sarapan anak-anak, kemudian kita nyiapin bajunya dan segala kebutuhan keluarga di pagi hari itu tanpa terburu-buru ya teman-teman, karena kita sudah bangun lebih awal tadi. Kemudian menjadi ibu rumah tangga yang bahagia selanjutnya, kita itu harus pandai mengurus diri ya teman-teman. Selain kita mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus suami, kita juga harus bisa mengurus diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara makanan kita itu harus dijaga. Benar-benar kita harus makan makanan yang bergizi ya teman-teman, supaya kita tetap sehat. Tentunya ibu rumah tangga itu kan kalau sakit itu repot banget ya teman-teman, karena kita yang mengurusi segala sesuatunya di rumah. Nah yang selanjutnya, supaya kita tetap bahagia menjadi ibu rumah tangga, luangkanlah waktu untuk berolahraga. Gabung misalkan di grup olahraga, atau misalkan gak ada waktu nih untuk gabung di grup senam yang ada di sekitar kita. Nah kita itu cukup olahraga di rumah aja ya, karena sekarang tuh udah ada tutorial di YouTube, tutorial di TV atau dimanapun. Pokoknya sebisa mungkin kita harus menjaga tubuh kita. Sebagai ibu rumah tangga itu harus benar-benar kuat ya teman-teman. Setelah kegiatan aku di dapur selesai menyiapkan sarapan seperti itu, aku punya jadwal tersendiri. Nah ini jadwal aku, langsung membereskan rumah bagian depan. Karena apa? Rumah bagian depan dibereskan terlebih dahulu, karena supaya kalau misalkan ada tamu yang datang ke rumah aku, rumah bagian depan itu udah siap untuk menerima tamu. Teman-teman yang salpok, aku lagi ngapain? Ini tuh aku tuh lagi menggali tanah supaya si daun-daun keringnya aku masukin ke sini untuk pupuk ya teman-teman. Karena di tempatku ini, di rumahku ini halamannya kecil banget. Aku tuh nyaris gak punya tanah ya teman-teman. Jadinya aku menjadikan si daun-daun kering ini nantinya busuk dan nanti akan menjadi tanah gitu, untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di rumah aku juga di sini. Langkah selanjutnya supaya kita menjadi ibu rumah tangga yang bahagia, kita itu jangan segan-segan untuk meminta bantuan suami,
meminta bantuan anak dalam mengurus pekerjaan rumah ya teman-teman. Luangkan juga waktu untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian kita itu jangan mempedulikan omongan orang lain ya teman-teman, yang akan membuat kita justru semakin membenci diri kita sendiri. Misalkan ada orang lain yang ngomong tentang cara kita, mengomentari cara kita mengurus rumah atau cara kita mengurus suami. Nah, komentar-komentar yang kira-kira membuat kita stres itu tuh jangan didengerin ya teman-teman. Nah, kita itu harus benar-benar bisa memiliki pendirian sendiri dan jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain yang menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu tuh cara kita supaya menjadi ibu rumah tangga yang bahagia, jauh dari stres ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku membereskan belanjaan mingguan. Nah, belanjaan mingguan kali ini tuh agak sedikit. Aku belanja ini total semuanya cuma 170.000 ya teman-teman. Karena sisa minggu kemarin itu masih ada di kulkas. Jadi minggu kemarin tuh kan aku jalan-jalan sama keluarga ya, jadinya makanannya tidak habis dalam 1 minggu. Nah, tapi di sini kalau soal perikanan kayak gitu udah pasti aku habiskan ya teman-teman, karena kalau lama-lama itu tuh nggak baik juga. Nah, di sini aku belanja cumi yang masih segar, kemudian belanja juga ikan ini. Nah, seperti biasa kalau ikan perikanan sebelum kita simpan di kulkas itu harus terlebih dahulu dicuci dan dibuang dulu ya daleman-dalemannya itu, supaya enggak cepat membusuk ya teman-teman. Nah, kalau sayuran itu jangan dicuci terlebih dahulu. Nah, langsung aja seperti ini. Nah, ini kacang panjang itu tuh yang minggu kemarin ya, itu sisa masih seger ya teman-teman. Di sini aku cuma mengganti bagian alas bawahnya aja pakai koran yang baru. Ini juga sama, belanjaan minggu lalu masih pada seger. Aku ganti saja alas bawahnya, korannya aku ganti karena korannya itu udah pada basah gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini aku baris masuk-masukan semua sayur-sayuran sesuai jenisnya, jadi gak dicampur-campur kayak gitu ya, untuk menghindari pembusukan. Untuk teman-teman pemula yang baru mau belajar menyimpan sayuran di kulkas seperti ini, bisa kok teman-teman. Yang penting kita itu punya kulkas ya teman-teman. Jadi bahan utamanya itu kulkas menurut aku. Kita itu memiliki kulkas yang paling bagus itu 2 pintu ya, biar bisa muat banyak gitu, karena kan untuk 1 minggu kan lama ya, apalagi yang anaknya banyak, itu kulkasnya harus gede loh teman-teman. Nah, aku sendiri di rumah kulkas 2 pintu, tapi kebanyakan sih naruhnya di bawah, karena yang di freezer itu untuk biasanya aku naro daging di freezer itu, atau misalkan naro ikan-ikan. Nah, kalau misalkan ikan yang mau segera masak, aku pun taruhnya di freezer bawah ya teman-teman. Freezer atas itu hanya untuk makanan, bahan makanan atau ikan-ikan yang emang untuk jangka yang lama gitu. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang baru belajar menyimpan bahan makanan di kulkas, nah selanjutnya yang harus kalian miliki itu adalah wadah-wadah yang kayak gini ya teman-teman.
Kalau aku ini pakai dari Tupperware yang emang kedap. Ini tuh bisa khusus untuk sayur-sayuran itu ada khusus. Nah itu tuh bisa dibuka, yang putihnya itu ya teman-teman, bisa dibuka 1 atau 2 misalkan, si udaranya itu bisa diatur. Nah kalau sekarang tuh udah banyak ya teman-teman yang tempat-tempat yang biasa juga bisa kita gunakan. Yang penting kedap udara aja, jadi tidak terbuka biar enggak cepat membusuk gitu teman-teman. Nah aku juga ini pakai yang biru itu, aku dapatkan dari bekas itu. Kemudian yang putih juga itu hadiah dari Molto yang bisa aku gunakan. Yang penting si tempatnya ini kedap udara aja ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya, langkah-langkah untuk menyimpan makanan di kulkas itu yaitu menyusun menu dan daftar belanjaan. Jadi kita itu harus punya daftar menu untuk 1 minggu supaya mudah untuk berbelanja. Nah jadi kalau kita sudah punya daftar menu untuk 1 minggu, jadi dalam otak kita kan mudah banget ya, misalkan hari Senin mau masak apa, hari Selasa masak apa. Jadi kita tinggal beli-beli sesuai dengan daftar menu kita. Nah jangan lupa juga teman-teman, kalau misalkan mau belanja, kita lihat-lihat dulu di kulkas supaya tidak mubazir ya makanan kita, bahan makanan kita supaya tidak mubazir. Kita pokoknya harus periksa dulu sebelum berangkat belanja ke pasar atau ke tukang sayur. Kita lihat dulu di kulkas itu masih ada sisa atau tidak. Kemudian si kulkasnya ini harus sering-sering dibersihkan ya teman-teman. Walaupun kita naruhnya itu pakai wadah, tapi tetap saja kulkasnya itu harus sering-sering dibersihkan. Nah kalau aku ngebersihin kulkas ini 1 minggu 1 kali, pokoknya sesuai dengan jadwal belanja mingguan aku. Nah kalau mau udah kosong gini terus mau naruh kembali sayur-sayuran, nah aku lap-lap dulu seperti ini. Kemudian kita itu harus membeli sayuran yang benar-benar segar ya, karena ini kan untuk disimpan untuk 1 minggu. Jadi sayuran itu harus benar-benar pilih yang masih segar. Kalau ikan juga harus pilih yang masih segar ya, karena kalau kita belinya udah layu kemudian udah agak busuk itu, maka disimpannya juga nggak bakalan bertahan lama. Alhamdulillah aku merasakan manfaatnya. Aku udah lama naro makanan seperti ini di kulkas, naruh bahan-bahan makanan seperti ini. Pokoknya belanja mingguannya cuma 1 minggu. Manfaatnya itu banyak banget ya teman-teman. Selain mengirit uang, kita juga mengirit tenaga, mengirit waktu. Apalagi yang punya anak kecil itu biar nggak bolak-balik ke pasar gitu ya. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga yang nonton videoku ini rezekinya deras dan tak terputus. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.